Meng Wu mengatakan jika setelah sembuh, Meng Bai langsung pergi untuk pergi ke tambang bersama dengan tetangga mereka. Tidak lama Meng Bai telah tiba di sana dengan membawa keranjang penuh batu. Ia tidak menyangka ada Yun Shao juga di sana. Meng Bai menunjukkan batu yang telah ia kumpulkan. Tapi bukannya bersimpati, Yun Shao malah menampar wajah Meng Bai hingga Meng Bai terjatuh. Yun Shao meminta Meng Bai untuk berlutut. Meng Bai mengeluarkan cairan merah dari mulutnya, hasil tamparan dari Yun Shao. Meng Bai bertanya mengapa Yun Shao memukulnya. Yun Shao menjawab karena Meng Bai adalah muridnya, dan meneruskan jika ia meminta Meng Bai untuk latihan 3 gaya pertama dari teknik Heavenly Tiran Body Training. Dan apakah Meng Bai sudah melaksanakan perintah Yun Shao? Meng Bai menjawab jika ia butuh uang untuk membantu kakaknya. Ia adalah seorang pria, jadi ia harus bertanggung jawab. Meng Wu yang menangkis meminta Meng Bai untuk meminta maaf. Tapi Meng Bai bangkit dan berteriak jika untuk apa ia meminta maaf. Yun Shao memukulnya, dan walaupun Yun Shao adalah gurunya, dia bahkan tidak mengajarkan sesuatu hal yang bagus, tapi malah mengajarkannya hal yang tidak berguna seperti itu. Yun Shao mengatakan berani sekali Meng Bai menentangnya, dan meminta Meng Bai untuk segera berlutut dengan cara melukai lutut Meng Bai. Meng Bai masih tidak mau dan mengatakan jika Yun Shao hanya berbeda beberapa tahun lebih tua darinya. Meng Bai mengatakan jika Yun Shao menindas yang lemah. Jika itu adalah sifat Yun Shao, maka Meng Bai meminta untuk dibunuh saja. Yun Shao dengan ekspresi marahnya mengatakan, apakah ia takut untuk membunuh Meng Bai? Memiliki murid tidak berguna seperti Meng Bai adalah aib, dan membunuh Meng Bai tidak akan mempengaruhinya juga. Saat sedang ribut, seseorang datang memasuki kediaman Meng Bai dan bertanya apa yang sedang terjadi. Meng Bai melihat itu adalah Paman Li. Ia segera meminta tolong. Meng Bai menunjuk Yun Shao dan mengatakan jika Yun Shao adalah orang yang memaksanya untuk menjadi murid dan sekarang Yun Shao akan membunuhnya. Dengan segera Paman Li mengatakan jika ia akan segera mengurus guru yang tidak jelas itu. Tapi ia dihentikan oleh Meng Wu. Dalam hati Meng Wu ia takut kalau Paman Li tidak akan bisa menahan satu serangan pun dari Yun Shao. Paman Li meminta Meng Wu untuk tidak khawatir. Yun Shao mengatakan jika ia akan berdiri di sana saja tanpa gerakan. Jika Paman Li bisa menyakitinya, maka ia akan menjilat sepatu Paman Li. Mendengar itu membuat Paman Li langsung terprovokasi dan menggunakan Diamond Fist miliknya. Ia segera melesat ke arah Yun Shao. Yun Shao yang tidak bergerak menggunakan skill Universal Guard Axial. Skill itu membuat Paman Li tidak bergerak dan berlutut. Tentu saja itu membuat Meng Bai dan Meng Wu terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yun Shao meminta Paman Li untuk mendekat dan menjilat sepatu Yun Shao. Meng Bai yang gemetar meminta Paman Li untuk menggunakan teknik miliknya pada Yun Shao. Tapi Paman Li tidak mendengarnya dan merangkak mendekati Yun Shao. Paman Li menjulurkan lidahnya untuk menjilat sepatu Yun Shao. Tapi Yun Shao menendangnya dengan mengatakan jika Paman Li tidak pantas untuk menjilat sepatunya. Setelah itu, Meng Bai shock karena Paman Li yang memiliki badan keras ditendang begitu saja layaknya anjing oleh Yun Shao. Yun Shao yang mengatakan pada Meng Bai, bukankah Meng Bai mengatakan tadi jika ia ingin mati? Maka ini adalah gilirannya. Tapi itu dihentikan oleh Meng Wu dan memohon untuk tidak melakukan itu. Itu salahnya karena tidak mendidik Meng Bai dengan baik. Yun Shao menghela nafas dengan mengatakan, jika Meng Bai memiliki tubuh yang bagus, tapi dengan sikapnya seperti itu, maka ia tidak menginginkan Meng Bai lagi dan berlalu pergi. Meng Bai yang melihat Yun Shao pergi mencoba untuk menghentikannya. Ia bersujud pada Yun Shao sambil menangis mengatakan, jika ia tidak menginginkan Yun Shao pergi dan meminta diberi kesempatan karena ia ingin belajar, ia memohon untuk diberi ampunan sekali lagi. Meng Wu juga membantu Meng Bai dengan mengatakan pada Yun Shao, kalau ia akan memastikan Meng Bai tidak akan pergi ke tambang lagi. Tapi Meng Bai menyela, ia tidak akan membiarkan hal itu, karena ia akan tetap pergi ke tambang dan juga berlatih untuk menguasai teknik yang diajarkan oleh Yun Shao. Yun Shao mengatakan jika Meng Bai hanya memiliki satu kesempatan. Jika Meng Bai dapat membuka ketujuh cakra dan menerobos ke Yuan awal dalam waktu 5 hari, maka ia akan tetap mengizinkan Meng Bai untuk menjadi muridnya. Jika tidak, maka nyah darinya. Meng Bai setuju. Ia mengatakan jika Yun Shao memberikan waktu 5 hari, berarti Yun Shao yakin kalau dirinya bisa melakukannya. Dengan berlalu pergi, Yun Shao mengatakan, setelah 5 hari, ia akan datang untuk mengecek kondisi Meng Bai. Yun Shao lalu kembali ke penginapan di hotel terdekat untuk mulai berlatih. Sedangkan di Guild Alchemist, Master Zhang dan Ketua Su mengumumkan pelatihan seklusi gabungan untuk pertama kalinya setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, sehingga menyebabkan publik bertanya, apa maksud dari itu semua? Dibandingkan dengan itu, pengumuman latihan seklusi Jiarong, yang merupakan Ravener tingkat pertama yang dikenal memiliki potensi tertinggi dalam penempaan, tidak memiliki makna apapun dibandingkan kedua orang tersebut. 5 hari kemudian, Yun Shao telah berhasil menerobos ke bintang 4 Martial Warrior. Yun Shao kini sudah ada di kediaman Meng Wu dan Meng Bai. Ia mendengar suara Meng Wu yang berusaha menghentikan Meng Bai latihan karena racun yang ada di tubuh Meng Bai terlihat sangat menakutkan. Meng Bai masih melanjutkan karena ia merasa sedikit lagi akan mencapai ranah Yuan awal. Yun Shao membuka kain penutup pintu dan melihat ke dalam. Bertepatan kedatangan Yun Shao, Meng Bai telah berhasil membuka ketujuh cakranya dan mencapai ranah Yuan awal, Martial Warrior bintang 1. Meng Bai terlihat sangat bahagia karena dia telah berhasil.
Meng Bu yang melihat banyak sekali racun di tubuh Meng Bai akan segera pergi mencari Yun Xiao. Karena hanya Yun Xiao yang bisa menghilangkan racun itu dari tubuh Meng Bai. Tapi Yun Xiao sudah ada di depan Meng Bu yang mengejutkannya. Yun Xiao lalu meminta Meng Bai untuk segera duduk dengan benar dan biarkan dia menyerap racun itu. Dengan segera Yun Xiao menyerap racun itu dan memasukkan ke dalam dirinya. Meng Bai yang sudah terbebas dari racun itu bertanya, mengapa setelah racun itu menghilang dari tubuhnya, perlahan rasa sakitnya juga menghilang, dan juga ia merasa bertambah kuat di sisi lain. Yun Xiao menjelaskan panjang lebar mengenai hal itu, dan di akhir mengatakan, jika setelah Meng Bai mempelajari cara memanfaatkan racun alami dalam tubuhnya, maka Meng Bai akan menjadi orang yang tak terkalahkan. Yun Xiao lalu mengeluarkan sebuah pil dari cincin penyimpanannya. Itu adalah pil antibodi yang bisa menekan racun yang ada di tubuh Meng Bai selama 3 hari. Meng Bai dapat menggunakan pil itu untuk menekan racunnya jika Yun Xiao sedang tidak ada di sana. Meng Bu lalu meminta Meng Bai untuk segera berterima kasih pada Yun Xiao. Yun Xiao juga memberikan pil pada Meng Bu. Yun Xiao mengatakan jika bakat Meng Bu juga tidak buruk. Hanya saja Meng Bu sibuk bekerja dan tidak berlatih. Karena itu, Meng Bu masih stuck di Martial Apprentice. Dengan mengkonsumsi itu, maka Meng Bu akan bisa menerobos ke ranah Martial Warrior. Meng Bu merasa sangat senang karena pil dengan jenis yang sama, tapi dengan kualitas paling buruk pun, dihargai dengan 1000 koin emas. Dalam hati Yun Xiao yang merasa tidak senang bilang, dulu pil apapun yang ia ramu akan sangat bernilai, bahkan bisa lebih dari 10 juta koin emas per satu pilnya. Tidak lama, Paman Li datang dan kena mental karena melihat ada Yun Xiao di sana. Karena pertemuan dengan Paman Li, Yun Xiao mendapat informasi mengenai batu purple. Dia mempelajari bahwa Sang Duk dan keluarganya sendiri telah menyegel vena biji yang mengandung bebatuan purple tersebut. Sehingga, Yun Xiao mengirim Paman Li untuk menyusup ke dalam tim tambang keluarga Yun Xiao sendiri. Yun Xiao meminta Paman Li Dayon mendapatkan batu purple untuknya, dan dia menawarkan Paman Li dengan hadiah 500 koin emas setiap bulannya. Paman Li Dayon menyanggupinya karena ia dulu pernah bekerja dengan banyak orang di tambang mereka, jadi ia pasti akan berhasil. Yang kemudian Paman Li Dayon pergi dari sana. Yun Xiao kemudian meminta Meng Bai dan Meng Wu untuk memakai pakaian yang bagus dan ikut bersama Yun Xiao ke sebuah perjamuan. Meng Wu bertanya di mana sebuah perjamuannya. Yun Xiao mengatakan di istana kekaisaran. Itu membuat keduanya terkejut. Yang kemudian mereka memutuskan untuk membeli pakaian yang layak untuk mereka pakai di toko pakaian terdekat. Yun Xiao yang menemani Meng Wu dan Meng Bai mencari setelan baju merasa sangat kesal. Yang kemudian ia kabur dengan alasan sedang ada urusan dan akan menunggu mereka sore hari di gerbang kekaisaran. Ternyata urusan Yun Xiao adalah menghabiskan waktu seorang diri dengan berkeliling. Saat asik dengan makanannya, dari belakang ada seorang misterius yang memanggilnya dan pergi begitu saja. Yun Xiao yang melihatnya tidak tinggal diam, ia melempar tusuk makanan tadi kepada orang itu, sehingga tusukan itu mengenai tangan orang misterius itu. Saat sedang terkejut, karena mana mungkin tusukan itu bisa melukainya. Tiba-tiba Yun Xiao sudah meraih pundaknya dan menyeret seorang misterius itu ke suatu tempat. Setelah sampai di tempat sepi, Yun Xiao membanting orang itu dan bertanya, siapa orang itu dan ada urusan sehingga mencarinya. Orang itu mengatakan awalnya ia ingin memancing Yun Xiao untuk pergi ke tempat sepi dan menyampaikan pesan. Tapi sepertinya dia sendiri yang telah ditangkap oleh Yun Xiao dan pergi ke tempat lain. Orang itu membuka penutup wajah dan yang lainnya. Dia mengatakan jika itu adalah dirinya, seorang pria muda staf dari keluarga Duke Li Xian, atau staf keluarga Yun Xiao. Yun Xiao yang sudah mengetahui itu bertanya, mengapa Li Xian tidak bersama dengan paman keempat? Dan ada apa mencarinya? Li Xian mengatakan jika paman keempat mendengar rumor mengenai Yun Xiao yang mengalahkan Lan Xuan, dan bertanya apakah Yun Xiao akan hadir di pesta istana kekaisaran. Tapi Yun Xiao masih tidak tertarik dengan topik itu, dan ia akan segera pergi jika tidak segera memberitahu pesannya. Li Xian mengatakan jika rumor dari Yun Xiao sudah terdengar oleh Li Yi, dan paman keempat mengatakan jika Yun Xiao hadir di perjamuan itu, Li Yi pasti akan menyebabkan masalah untuk Yun Xiao, dan meminta Yun Xiao untuk tidak hadir di perjamuan itu. Yun Xiao dengan santai menjawab jika Li Yi hanyalah anak adopsi dan diberi nama keluarga Li, karena telah menjadi seorang budak yang baik, dan dirinya tidak akan pernah menganggap Li Yi sebagai masalah besar. Tapi jika Li Yi menghalangi jalannya, ia tidak akan keberatan untuk menghancurkannya. Raut muka Yun Xiao berubah serius mengatakan perkataan itu, yang membuat Li Xian keringat dingin. Li Xian masih mengatakan jika Li Yi tidak hanya kuat, tapi juga memiliki orang-orang kuat di belakangnya, dan seluruh keluarga Li nyatanya ada dalam genggaman Li Yi. Jika Yun Xiao menjaga jarak dari Li Yi dan menunggu hingga paman keempat dan ayah Yun Xiao menyelesaikan persiapannya, maka mereka dapat membersihkan seluruh serangga kecil dalam sekali sikat. Yun Xiao menjawab jika ia tidak tertarik dengan hal itu. Dan soal yang membacking Li Yi dari belakang, ia tidak yakin dengan orang lain. Tapi kaisar saat ini pasti punya peran besar di dalamnya. Dalam hati Li Xian mengatakan,
Jika ia mendengar kalau kekaisaran saat ini memiliki peran dalam hal itu dari paman keempat, tapi Yun Xiao menebak hal itu dengan mudah. Li Xian bertanya pada Yun Xiao bagaimana Yun Xiao mengetahuinya. Yun Xiao menjawab jika itu sudah sangat terlihat jelas, karena kakek atau sang duk memiliki pencapaian militer yang paling banyak di seluruh kekaisaran, dan siap mati demi kekaisaran. Sedangkan, ayahnya mengendalikan jutaan pasukan militer dan kini sedang menjaga perbatasan di sebelah barat, yang secara tidak langsung, seluruh pasukan militer kekaisaran adalah pasukan pribadi keluarga Li, dan kaisar saat ini juga pasti berperan penting dalam mendukung keluarga Lan yang digunakan untuk membatasi pergerakan keluarga Li, dan menaruh boneka seperti Li Yi di keluarga Li yang digunakan untuk menciptakan perpecahan di keluarga Li, yang juga digunakan untuk menahan ayah Yun Xiao agar tidak kembali. Dan itu adalah sesuatu yang ingin dilihat oleh sang kaisar. Li Xian terkejut karena Yun Xiao mengerti dengan jelas tentang masalah itu. Ia bertanya, jadi apakah mereka akan membiarkan keluarga mereka sendiri dikuasai oleh orang asing tanpa perlawanan? Yun Xiao bilang untuk tidak khawatir, dan meminta Li Xian kembali dan mengatakan pada paman keempat untuk santai saja dan lakukan hal yang perlu dilakukan saja. Li Xian masih tidak puas, tapi dihentikan oleh Yun Xiao, karena ia tidak tertarik menjadi bagian dari apa yang sedang keluarganya coba lakukan. Tapi jika Li Yi sendiri tidak tahu diri, atau mungkin kaisar saat ini sudah bosan menjadi kaisar, maka dirinya tidak keberatan. Maka ia akan segera bertindak juga. Yang kemudian Yun Xiao meninggalkan Li Yi. Diperlihatkan di depan istana kekaisaran, orang-orang yang datang semuanya adalah pejabat penting di kekaisaran dan pilar negara. Dan saat ini adalah kesempatan yang penting untuk mereka memperluas jaringan. Chen Zhen dan Han Bai juga sudah ada di sana. Yun Xiao menghampiri mereka dan mendapatkan pukulan salam di pundaknya dari Chen Zhen. Tapi yang bengkak malah tangan Chen Zhen, bukan Yun Xiao. Yun Xiao memberikan mereka sebuah pil. Yun Xiao mengatakan jika mereka meminum pil itu, maka mereka pasti akan naik tingkat dan menjadi warrior. Tapi kelihatannya mereka masih tidak percaya karena mereka sudah melihat pil itu sebelumnya. Bagaimana pil penaik tingkat berwarna transparan seperti itu? Yun Xiao meminta kembali pil itu jika mereka tidak mau dan mengatakan jika pil itu dibuat oleh Master Zhang. Tentu saja itu membuat mereka terkejut. Dan dari arah lain, Meng Wu dan Meng Bai telah sampai di sana juga. Mereka mengenakan pakaian yang telah mereka beli di siang tadi. Melihat wanita itu membuat Han Bai dan Chen Zeng menggoda Yun Xiao. Pantas saja Yun Xiao tidak terlihat belakangan ini. Apakah Yun Xiao masih bisa berjalan saat ini? Yun Xiao memperkenalkan Meng Wu sebagai temannya dan Meng Bai sebagai muridnya. Tentu saja itu membuat mereka tidak percaya. Mereka mengira bahkan Yun Xiao menggunakan adik Meng Wu untuk mendapatkan Meng Wu. Tentu saja pertanyaan teman-teman Yun Xiao membuat Meng Bai salah paham, tapi Meng Wu langsung menghentikannya. Kemudian mereka masuki tempat acara perjamuan. Ada Li Yi juga di sana yang tengah duduk menikmati acara. Kemudian Li Yi dikejutkan dengan kedatangan seorang, itu adalah Yun Xiao. Yun Xiao kemudian duduk di tempat yang sudah disediakan untuknya, tepat di samping Li Yi. Paman Yun Xiao Li Baifeng dalam hatinya mengatakan, jika Yun Xiao yang bukan apa-apa menjadi sangat terkenal belakangan ini. Dan beberapa orang yang hadir melihat kedatangan Yun Xiao memikirkan hal yang sama mengenai Yun Xiao. Dan juga pangeran mahkota tertua, Qin Yang dan pangeran termuda Qin Yue, memikirkan jika Yun Xiao pasti akan menjadi karakter utama dalam perjamuan malam ini. Li Yi yang ada di sebelah Yun Xiao mengatakan pada Yun Xiao, karena Yun Xiao datang mengapa tidak duduk saja di tempat keluarga Li. Yun Xiao termasuk dari keluarga Li, mengapa duduk di meja keluarga lain. Seketika suasana menjadi hening sebentar. Yang kemudian, Yun Xiao memecah suasana dengan berkata pada Meng Wu, apakah Meng Wu tahu mengapa orang lahir dengan lubang hidung mengarah ke bawah? Meng Wu menjawab tidak tahu. Yun Xiao mengatakan jika mengarah ke atas, mereka akan penuh terisi air saat hujan turun. Jokes itu membuat Li Yi yang sedang minum memuncurkan airnya yang ada di mulutnya. Dan juga suasana di aula perjamuan sangat ribut karena gelak tawa semua orang. Xiao Qingwan tertawa terbahak-bahak dan mengatakan jika Yun Xiao sangat menarik. Li Yi tidak tinggal diam dan menggebrak meja. Dan seseorang bawahan Li Yi menyerang Yun Xiao dengan mengatakan jika Yun Xiao tidak tahu malu. Orang itu mengatakan jika sebagai anggota keluarga Li, mengapa Yun Xiao tidak memberi hormat pada yang lainnya dan meminta Yun Xiao untuk berlutut. Tapi serangan orang itu tidak mencapai Yun Xiao karena Yun Xiao segera berdiri. Lalu menampar wajah orang itu, menghajarnya habis-habisan, yang membuat orang itu terkapar. Tentu saja itu membuat semua orang terkejut, dan Li juga tidak percaya gemetar, melihat Yun Xiao dapat mengalahkan orangnya. Bagaimana mungkin, ucap Li Yi. Yun Xiao sambil mendengar orang itu bilang, bagaimana apanya? Dan meneruskan jika Yun Xiao ingat, jika Li Yi hanyalah seorang pelayan dari keluarga Li. Dan setelah itu, Li Yi mendapatkan nama keluarga karena kerja bagusnya, dan meminta Li Yi melihat peliharaannya itu yang sedang terkapar. Yun Xiao memanggil Li Yi sebagai 5827. Yun Xiao menegur Li Yi agar tidak membuat keributan di perjamuan yang mulia. Dan jangan memancing dirinya untuk membuat keributan di depan semua pegawai sipil dan tentara. Li Yi yang tidak terima menarik keluar pedangnya dan menghunduskan pada Yun Xiao. Tapi Yun Xiao menghindari tebasan-tebasan itu hanya dengan duduk saja. Yang kemudian Li Yi tidak dapat bergerak karena ditahan oleh Xiao Qingwan menggunakan kekuatannya.
serta melemparkan Li kembali ke tempat duduknya. Xiao Qingwan meminta untuk tidak membuat keributan di sana. Li yang masih tidak terima mengatakan pada Yun Xiao untuk menunggu sampai saatnya tiba. Yun Xiao hanya menganggap jika ia berpikir kalau anjing suka menggigit dan bukan menggonggong. Xiao Qingwan dalam hati mengatakan, jika gerakan Yun Xiao yang menghindari pedang Li sangat lembut dan mengalir seperti air tanpa jeda sedikit pun, bagaimana seorang warrior seperti Yun Xiao melakukan itu? Xiao Qingwan berpikir jika Yun Xiao sangat kuat, yang seakan sudah berlatih selama ribuan tahun. Bahkan dirinya tak berani mengatakan kalau pemahaman bela dirinya bisa mencapai level Yun Xiao. Kemudian sang kaisar tiba di perjamuan. Semua orang berikan hormat pada kaisar. Sang kaisar duduk di singgasananya dan didampingi oleh Guru Luo dan Putri Ruxue. Guru Luo dan Ruxue menyadari keberadaan Yun Xiao juga di sana. Kaisar mengatakan alasan dari diadakannya perjamuan itu ada dua. Pertama, karena Komandan Luo Yunsang atau Guru Luo dipromosikan menjadi alkemis. Guru Luo benar-benar berbakat. Dan alasan yang kedua adalah karena penyakit yang dialami oleh Ruxue selama 10 tahun akhirnya sembuh sepenuhnya. Dan dua kejadian itu membuatnya sangat bersyukur. Tidak lama, kepala keluarga Lan mendekat memberi hormat mengatakan, jika dua hal itu adalah hadiah dari surga, dan ia ingin mengucapkan selamat pada Putri Ruxue dan Guru Luo, dan dia sudah menyiapkan dua hadiah kecil untuk mereka. Hadiah itu berupa dua mutiara bulan, yang akan diberikan pada Putri Ruxue dan Guru Luo. Sedangkan Xiao Qingwan mengatakan karena dirinya tak sekaya kepala keluarga Lan yang bisa memberikan hadiah yang sangat mahal, jadi ia memberikan skill bela diri. Lian Wenyu memberikan pil awet muda pada mereka, dan Li Yi dengan basa-basi memuji Guru Luo, yang kemudian ia memberikan sebuah jepit rambut dari Giok Tranquil untuk Guru Luo. Dengan itu, Li Yi berharap Guru Luo bisa awet muda selamanya. Lian Wenyu mengatakan jika Giok Tranquil itu adalah sangat langka, dan jika memakai itu akan membuat pikiran menjadi tenang dan fokus. Li Yi membenarkan dan mengatakan, jika hanya Guru Luo saja yang pantas memakainya. Guru Luo berterima kasih atas hadiah yang diberikan oleh Li Yi. Li kemudian mendekati Putri Ruxue. Ia mengatakan jika ia selalu mengagumi kecantikan Putri Ruxue, tidak bisa memikirkan apapun yang pantas untuk Putri Ruxue. Orang-orang merasa apakah Li Yi menggoda Putri Ruxue secara terang-terangan. Li Yi melanjutkan, dan karena itu ia mengirim seorang untuk membeli telur hewan iblis di kerajaan Firecrow. Dengan harga yang sangat mahal, ia berharap Tuan Putri menyukainya. Melihat hadiah itu membuat semua orang terkejut. Dijelaskan jika hewan iblis adalah makhluk yang sangat kuat di benua. Banyak orang yang mencoba menundukkan mereka dan berharap berubah menjadi penolong mereka. Walau ada beberapa yang berhasil, tapi kebanyakan gagal. Dan jika berhasil, maka akan menjadi hewan iblis dia sebagai penjaga sang pemilik. Setelah penemuan itu, harga telur hewan iblis meningkat ribuan kali lipat. Xiao Qingwan geleng-geleng. Karena anak muda zaman sekarang menghabiskan uang hanya untuk mendapatkan seorang perempuan. Ruxue berterima kasih pada Li Yi atas hadiahnya. Tapi Yun Xiao mengagetkan Li Yi dan yang lainnya. Karena Yun Xiao mengatakan jika memang benar itu adalah telur hewan iblis. Tapi apa gunanya telur yang sudah mati? Li Yi yang tidak terima mengatakan, apakah yang Yun Xiao tahu? Harga telur itu bahkan bisa membeli ribuan orang seperti Yun Xiao. Yun Xiao menjawab, jika tak peduli berapa harganya, tapi itu tetaplah telur mati. Kaisar bertanya pada Yun Xiao bagaimana Yun Xiao mengetahui jika itu telur mati. Yun Xiao menjawab, tidak peduli bagaimana ia akan menjelaskannya, ia akan tetap dibantah. Dan Yun Xiao meminta telur itu untuk dipecahkan saja. Kaisar meminta Yun Xiao untuk berhati-hati dengan kata-katanya. Karena Yun Xiao sudah menyembuhkan Putri Ruxue, maka ia akan mengabaikan hal itu untuk saat ini. Yun Xiao kembali dari sana untuk duduk. Dalam hatinya mengatakan jika telur hewan iblis itu sudah mati, tidak peduli dilihat dari warna telurnya atau menggunakan Divine Sense. Tapi benda itu sangat berharga dan tidak banyak orang yang melihatnya, jadi tidak ada orang yang tahu. Kini giliran pangeran pertama memberikan hadiah untuk Putri Ruxue dan Guru Luo. Pangeran pertama memberikan Ruxue 10 mutiara, dan untuk Guru Luo memberikan 10 batu primordial. Orang-orang terkejut mengetahui hal itu, karena satu harga batu primordial adalah 10.000 koin emas, dan itu ada 10. Sebenarnya maksud dari pangeran pertama memberikan hal itu, karena ia menyukai Guru Luo dan ingin meminangnya. Tapi Guru Luo menolaknya dan tidak bisa menerima hadiah itu. Pangeran pertama langsung memberikan itu sendiri dan mengatakan, jika saat ini di depan semua orang, dirinya putra mahkota tertua, Qingyan melamar Guru Luo. Tapi Guru Luo menolak dan meminta pangeran untuk tidak berbuat lancang. Guru Luo berjalan menjauh dari pangeran. Pangeran yang masih penasaran bertanya, apakah Guru Luo telah mencintai orang lain? Jika memang begitu, pangeran meminta untuk diberitahu siapa orangnya, dan ia akan mengalahkan orang itu. Orang-orang juga penasaran siapa yang bisa mendapatkan hati dari kecantikan nomor 1 di kekaisaran. Yun Xiao juga sama penasarannya. Kemudian Guru Luo menceritakan, 15 tahun lalu, di saat itu dirinya hanya anak berusia 5 tahun, yang tidak mengenal cinta, dan ia selalu mengkultivasi diri dari hari ke hari di kuil Shenxiao di puncak bersalju. Ia selalu berpikir seperti itulah hidupnya selamanya. Tapi ada sesuatu yang terjadi setelah masternya pulang dari sebuah perjalanan.
Masternya terlihat seperti seorang yang kehilangan kendali. Sebelumnya, masternya adalah seorang yang ramah dan cantik, dan masternya selalu tidak puas dengan perkembangan muridnya. Guru Luo menyebutkan, bahkan dirinya yang merupakan seorang murid kesayangan tidak lepas dari hukuman. Dulu, ia sangat naif. Ia selalu berpikir jika siapapun yang membuat masternya menangis, ia pasti akan mengajarnya saat memiliki kekuatan. Kemudian, ia mengetahui jika nama orang itu adalah Gu Feiyan. Master dari Guru Luo adalah Chu Hongyan. Guru Luo masih menceritakan, ia pernah mendengar rapat antara para orang hebat bersama dengan masternya, yang mana masternya ingin membunuh Gu Feiyan. Ia meminta tolong beberapa martial sovereign untuk membantunya. Tapi para martial sovereign itu tidak berguna sama sekali. Setelah Gu Feiyan datang, mereka hanya menjadi beban, dan kalah hanya dalam sekali serangan oleh Gu Feiyan. Kekuatan Gu Feiyan sudah tidak masuk akal dan perbedaan mereka sungguh sangat jauh. Melihat Gu Feiyan turun dari atas, Master Zhou Hongyan mengatakan jika Gu Feiyan masih menjadi pria paling tampan. Begitu juga Guru Luo kecil. Ia terkejut melihat ketampanan dari Gu Feiyan, dengan ciri khas rambut merah kedua jambang panjangnya. Gu Feiyan mendatangi Zhou Hongyan dan menanyakan alasannya melakukan itu. Gu Feiyan mengatakan jika terus begitu, maka Zhou Hongyan pasti akan kalah. Zhou Hongyan mengatakan jika ia sudah kalah, tapi hari ini di antara mereka harus ada yang mati. Zhou Hongyan lalu memunculkan sinyal kepada para muridnya yang sudah berkumpul di suatu tempat. Murid-murid yang menerima sinyal itu lalu mengaktifkan formasi. Gu Feiyan menyadari jika itu adalah formasi bintang ungu. Guru Luo kecil melihat mereka tengah bertarung, tiba-tiba merasakan kantuk yang luar biasa. Ia masih ingin melihat orang itu sedikit lebih lama. Yang dimaksud adalah Gu Feiyan. Tapi pada akhirnya, ia tidak bisa melihat lebih lama dan pingsan. Setelah semuanya selesai, Guru Luo mengetahui jika gurunya Zhou Hongyan telah dikalahkan oleh Gu Feiyan dengan sekali gerakan. Dan itu menaikkan reputasi Gu Feiyan ke puncak yang lebih tinggi lagi. Tapi setelah itu, Guru Luo mendengar kabar jika Gu Feiyan dikalahkan di pegunungan Tianda. Mendengar kabar itu, Guru Luo terpuruk tidak percaya, karena ia tidak bisa melihat mata dewa lagi. Kemudian, Guru Luo menetap di negara Tianshui dan menjadi guru di Akademi Jalan, karena Tianshui memiliki patung Gu Feiyan yang paling megah di seluruh benua. Itu adalah alasan dari Guru Luo menetap di negara Tianshui. Kembali ke tempat acara. Setelah menceritakan semua cerita itu, pangeran pertama masih tidak mengetahui orangnya dan bertanya siapa pria itu. Apakah dirinya tidak pantas juga untuk mengetahui namanya? Guru Luo sambil berlalu mengatakan, jika dia sudah mati. Pangeran pertama mengatakan itu tidak masalah jika sudah mati, dan ia pasti memiliki kesempatan. Apa yang pria sudah mati itu lakukan sampai Guru Luo mencintai sebesar itu? Kalau pria itu bisa, maka dirinya sebagai pangeran pertama juga pasti bisa melakukannya. Guru Luo meminta untuk pangeran pertama mendengarkannya. Jika memang bisa melakukannya, pria yang ia cintai, dia adalah orang yang buat sebuah senjata sihir super, Star Slash Sword, menjadi alkemis tingkat 9 termuda di benua, dan banyak pencapaian lainnya yang menggetarkan seluruh benua. Bahkan, wanita tercantik di dunia Master Kuil Chu Hongyan gagal untuk membuat dia mencintainya. Pangeran pertama mendengar itu gemetar. Dengan berlalu, Guru Luo mengatakan, sekarang, apakah pangeran sudah tahu siapa orangnya? Kalau bisa mencapai 1% saja dari apa yang sudah pria itu capai, maka dirinya, Luo Yonsang, akan menikah dengan pangeran pertama. Dalam hati pangeran mengatakan, jika tentu saja ia tahu, semua orang tahu, tapi itu sudah menghilang 15 tahun lalu. Guru Luo berpamitan untuk pergi karena lelah. Yun Xiao yang mendengarnya mematung tak bergerak. Yang kemudian ia ditegur oleh Meng Bu dan menanyakan apa yang terjadi. Yun Xiao tidak bisa berkata apapun dan masih diam, karena dia shock mengetahui orang yang Guru Luo cintai adalah dirinya, Gu Feiyan. Sang kaisar meminta untuk melanjutkan saja pestanya, karena Guru Luo sedang tidak sehat. Pangeran kedua yang melihat pangeran pertama mengatakan dalam hatinya, jika Guru Luo menyetujui lamaran pangeran pertama, dia bukan hanya mendapatkan bantuan dari seorang alkemis dan martial lord, tapi juga dukungan dari pasukan negara, kekuatan yang paling kuat. Pesta masih terus dimulai dengan memberikan hadiah-hadiah yang lainnya. Di sisi Yun Xiao yang masih bersama dengan yang lain, Meng Bai bertanya pada Yun Xiao. Ia sudah lama memikirkan hal itu, tapi ia belum tahu siapa orang yang dimaksud wanita itu. Yang dimaksud adalah Guru Luo. Apakah Yun Xiao mengetahuinya? Mungkinkah itu Lord Yang Di? Meng Wu menjawab jika yang dimaksud Guru Luo adalah guru dari Lord Yang Di. Lord Gu Feiyan, orang yang paling kuat. Patung di Akademi Jalan adalah wajahnya. Meng Bai mengatakan jika ia sudah melihat patung itu, tapi orang itu tidak begitu tampan. Mengapa dia menolak wanita tercantik di dunia? Apakah dia bodoh? Mendengar itu membuat Yun Xiao tersedak saat minum air. Yun Xiao lalu menyela jika itu disebut dengan melewati hamparan bunga, tapi tidak memetik satupun. Meng Bai tidak mau tahu. Menurutnya, Gu Feiyan adalah orang bodoh atau bahkan homo. Chen Zhen juga sama, mengatakan jika Gu Feiyan itu homo. Mendengar mereka berdua berkata demikian, membuat Yun Xiao merasa kesal. Yang karena orang yang mereka berdua katai adalah dirinya yang ada di tubuh Yun Xiao. Yun Xiao masih berusaha membela diri, tapi teman-temannya masih tidak berhenti hingga membuat Yun Xiao terkena mental.
Setelah keributan itu, Yeon Shao disapa oleh Putri Ruksue mengenai hadiah apa yang akan diberikan pada dirinya. Sun Zhen dan Meng Bai membawa hadiah, tapi Yeon Shao sendiri tidak membawa hadiah. Yeon Shao bergumam mengatakan, padahal ia datang hanya untuk menumpang makan. Li yang di sampingnya mengatakan, jangan katakan seorang datang ke sini hanya untuk numpang makan. Yeon Shao berusaha mengelak dengan mengatakan, itu hanya di hayalan Lin Ji saja. Padahal benaran. Kaisar menghentikan Ruksue meminta hadiah dari Yeon Shao, karena Yeon Shao sudah menyelamatkan nyawa Ruksue. Ruksue menjawab jika itu berbeda dengan hadiah, dan dia tetap akan meminta hadiah pada Yeon Shao. Dengan hormat, Yeon Shao mengatakan, jika dirinya adalah orang miskin dan tidak bisa memberikan hadiah apapun yang lebih baik daripada para pejabat. Oleh karena itu, ia hanya bisa memainkan sebuah melodi untuk Ruksue. Yeon Shao melanjutkan, mungkin Tuan Putri Ruksue akan bisa lebih cantik dan semakin sehat. Li Yi masih menertawakan dan mengejek Yeon Shao. Siapa yang akan mendengarkan melodi jelek dari Yeon Shao? Dan jangan mempermalukan keluarga Li. Yeon Shao meminta untuk Li Yi diam karena ini adalah gilirannya untuk berbicara. Putri Ruksue mengatakan jika ia tidak tahu kalau Yeon Shao bisa bermain alat musik, dan ia akan mendengarkannya. Orang-orang yang hadir dalam hatinya mengatakan, jika Putri Ruksue sangat sulit untuk tersenyum. Tapi anak itu tanpa mengeluarkan satu sen pun bisa membuat Putri Ruksue tersenyum. Yang dimaksud adalah Yeon Shao. Alat musik sudah disiapkan di depan Yeon Shao yang telah duduk bersila. Kaisar mengatakan jika Duk Jingguo adalah tentara seumur hidupnya, dan Jenderal Fei Long merupakan seniman bela diri. Tapi ia tidak menyangka keturunan mereka adalah seorang pemusik. Yeon Shao melepas ikat rambutnya, dan membiarkan rambutnya terurai begitu saja. Ia memetik senar musik itu secara perlahan. Xiao Qingwan yang melihat Yeon Shao mengatakan dalam hatinya, jika ia tidak mungkin salah, aura Grandmaster yang memancar dari Yeon Shao sangat mengejutkan. Yeon Shao terus memainkan melodi-melodi yang sangat indah. Ruksue juga takjub dan mengetahui jika itu adalah melodi Guangling. Melodi terus dimainkan dan akhirnya selesai. Tidak lama, ada seorang penjaga mengatakan pada Kaisar, jika bunga di halaman semua bermekaran. Orang-orang yang mendengarnya tidak percaya, bagaimana bisa bunga bermekaran di malam hari. Setelah itu, orang-orang melihat bunga di halaman istana bermekaran di bawah sinar bulan. Putri Ruksue mengatakan, jika itu sangat indah, sayang sekali Guru Luo tidak ada di sana. Kalau ia mendengar melodi itu, apa yang ada di hati Guru Luo? Xiao Qingwan masih melihat Yeon Shao ada di tempat alat musik tadi mengatakan. Legenda berkata, jika Gu Fei yang pernah memainkan melodi Guangling itu di hutan bambu ungu, Pulau Qianghua. Saat Gu Fei yang pertama kali bertemu dengan Zhu Hongyan. Saat itu cuaca dingin bersalju, tapi melodi itu membuat bunga bermekaran. Ia tidak menyangka orang biasa seperti mereka cukup beruntung mendengarnya hari ini. Itu adalah musik surga dan susah untuk didengar di bumi. Sang Kaisar memberi tepuk tangan pada Yeon Shao. Karena itu adalah musik terindah yang pernah ia dengar selama hidupnya. Karena Yeon Shao, pemusik di istana terlihat seperti sampah. Li Yi yang masih tidak senang mengatakan apa bagusnya hanya bisa bermain musik. Bahkan Yeon Shao tidak menghabiskan sepeser pun. Dan dibandingkan dengan hadiah yang telah ia berikan pada Putri Ruksue. Xiao Qingwan mengatakan, jika hadiah berharga hari ini adalah melodinya. Jika ia bisa mendengarnya lagi, ia akan membayar berapapun harganya. Yeon Shao menyela, sebuah melodi suci harus dimainkan di mana kondisi yang paling mengenakan. Pada saat itu, ada seorang wanita paling cantik di hutan bambu ungu. Dan hari ini, ada Tuan Putri Ruksue di istana. Hanya di kondisi seperti inilah musik bisa menggerakkan bunga. Tentu saja, orang bodoh seperti Li Yi tidak akan mengetahuinya. Di sisi, Putri Ruksue merasa sangat bahagia. Karena Yeon Shao membandingkan dirinya dengan wanita tercantik di dunia. Kemudian Li Yi mengatakan pada Komandan Xiao Qingwan, jika hari ini ia tidak hanya menyiapkan hadiah untuk Guru Luo dan Putri Ruksue, tapi ia juga menyiapkan hadiah untuk Komandan Xiao Qingwan. Tapi dengan segera, Komandan Xiao Qingwan menolak. Ia tidak membutuhkan hadiah dari Li Yi. Li Yi mengatakan, jika ia mendengar kalau Komandan Qingwan sedang menderita luka dalam saat bertarung beberapa tahun lalu, tapi masih belum sembuh. Dan kali ini ia menemukan sebuah pil mata naga air biru dalam sebuah kesempatan, dan ia menawarkan pada Komandan Xiao Qingwan. Komandan Xiao Qingwan tentu saja terkejut. Itu adalah pil tingkat 6, pil mata naga air biru. Li Yi lalu menyuruh bawahannya untuk memberikan pil itu. Dalam hati Komandan Qingwan mengatakan, walaupun ia menang tipis saat bertarung dulu, tapi ia menderita luka yang sangat serius. Tapi dengan pil itu, maka ia akan pulih sepenuhnya. Dan Kaisar juga mengatakan dalam hatinya, jika Qingwan mati, maka kekuatan negara akan berkurang. Dan selama bertahun-tahun ia mencari obat untuk menyembuhkan Qingwan, tapi tidak berhasil. Tapi Li Yi berhasil menemukan pil mata naga air biru. Dengan itu, maka penyakit Qingwan akan segera disembuhkan. Kaisar langsung mengatakan pada Li Yi, karena Li Yi melakukan kerja yang bagus, dan dia akan memberikan hadiah apapun yang Li Yi minta. Dengan pandangannya diarahkan pada Putri Ruksue, Li Yi mengatakan jika ia ingin menikahi Putri Ruksue. Mendengar itu membuat semua orang terkejut, yang kemudian membuat Putri Ruksue meminta untuk ayahnya tidak setuju.
Dalam hati Li Yi mengatakan, walaupun sekarang ia yang mengendalikan keluarga Li, tapi masih banyak yang tidak benar-benar patuh padanya. Tapi jika ia memiliki kekuatan lebih dengan menjadi suami dari Tuan Putri, maka itu akan berbeda ceritanya. Tapi sang kaisar meminta Ruxue tidak keras kepala, dan dirinya sang kaisar tidak pernah menarik kata-katanya sendiri. Maka dengan itu, ia bersedia untuk menikahkan Li Yi dengan Ruxue. Dalam hati kaisar mengatakan, jika ia perlu Li Yi untuk mengawasi keluarga Li, walaupun putrinya berharga, tapi Ruxue tidak bisa menolak perintahnya. Dengan segera Ruxue membanting telur hewan iblis itu dan mengatakan, jika ia tidak menginginkan hadiah itu. Telur yang dibanting itu pecah dan mengeluarkan bau busuk. Orang-orang yang melihatnya baru percaya jika telur itu busuk. Ruxue yang sambil menangis mengatakan pada ayahnya, jika telurnya itu busuk, dan Li Yi telah menipu. Tapi sang kaisar masih saja membela Li Yi dengan mengatakan, jika benar begitu berarti Li Yi kena tipu orang juga. Kaisar melanjutkan, jika satu kesalahan Li Yi tidak bisa menghilangkan kebaikannya. Li Yi sudah berkontribusi besar untuk negara. Jadi dengan ini, maka ia akan mengumumkan jika Ruxue akan. Belum selesai dengan perkataannya, kaisar dihentikan oleh Yuan Shao. Yuan Shao mengatakan jika pil naga air biru itu palsu. Tentu saja membuat semua orang terkejut. Dalam hati Ruxue mengatakan, memberikan sebuah pil palsu di depan para pegawai kerajaan, dan raja adalah kejahatan yang akan menuju ke pemenggalan. Apalagi pil itu tujukan pada komandan Xiao Jingwan. Dengan segera Ruxue meminta ayahnya untuk memenggal kepala Li Yi. Li Yi kemudian menegur Yuan Shao untuk tidak berbicara omong kosong lagi. Yuan Shao hanya menjawab, lagi? Yang membuat Li Yi melihat telur busuk itu. Sang kaisar lalu meminta pada Liang untuk melihat pil itu. Master Liang mengatakan, jika pil itu tidak terlihat palsu baginya, tapi tingkatan pil itu terlalu tinggi baginya untuk memastikannya. Komandan Xiao Jingwan menegur Yuan Shao mengatakan, jika Yuan Shao mengatakan kalau pil itu palsu, apakah Yuan Shao ada buktinya? Yuan Shao menjawab, jika itu sangat mudah, pil itu tidak beracun, tapi saat dia terkontaminasi dengan darah, dia akan membuat racun yang sangat mematikan. Jika langsung meminumnya, maka orang itu akan langsung mati. Mendengar itu membuat kaisar marah. Li Yi masih mencari pembelaan dengan mengatakan untuk tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yuan Shao. Yuan Shao mengatakan, jika tidak percaya maka lebih baik coba saja. Kalau komandan Xiao Jingwan mati setelah meminumnya, apakah Li Yi bisa menghidupkannya kembali setelah memenggal Li Yi? Li Yi bertanya, coba bagaimana? Yuan Shao menjawab, jika itu mudah saja. Celupkan darah seorang pada pil itu dan berikan pada seekor anjing. Kalau anjing itu mati, maka itu akan membuktikan kalau pil itu palsu dan sangat beracun. Jika anjing itu tidak mati dalam 10 detik, maka itu bisa dipastikan kalau dirinya salah. Setelah itu bisa membunuh anjingnya dan mengambil pil itu kembali. Kaisar menyetujui ide itu dan meminta untuk langsung membuktikan, karena salah satu di antara mereka sedang berbohong. Yuan Shao meminta Li Yi untuk membawakan anjing dan darah, tapi Li Yi menolak dan meminta untuk Yuan Shao menggunakan darahnya sendiri. Yuan Shao memanggil Meng Bai dan memperkenalkan pada Li Yi sebagai rekrutan baru. Yuan Shao meminta Meng Bai untuk memberi salam pada pendahulunya yaitu Li Yi. Dengan tidak mengerti, Meng Bai mengikuti apa yang diarahkan oleh Yuan Shao. Orang-orang berpikir sama, jika keluarga Li sudah mulai kacau. Yuan Shao meminta Meng Bai untuk meneteskan darahnya di pil itu. Meng Bai mengatakan mengapa tidak menggunakan darah Yuan Shao sendiri. Tapi Meng Bai langsung dipukul oleh Yuan Shao, yang membuat Meng Bai menurutinya dan meneteskan darahnya di pil itu. Yuan Shao menendang Meng Bai dan mengatakan pada semua orang, kalau pil itu akan memproduksi racun saat terkontaminasi dengan darah. Walaupun hanya tetesan kecil, itu sudah cukup untuk membunuh raja bela diri. Tapi dalam hati Yuan Shao mengatakan, dengan darah Meng Bai pada pil itu, kesalahan Li Yi tidak bisa terelakkan lagi. Darah Meng Bai mengandung racun dari segala racun, dan itu sangat kuat. Bahkan di kehidupannya dulu, seorang alkemis tingkat 9 tidak bisa menghilangkannya, dan harus memaksanya keluar. Tidak lama, seekor anjing telah dibawa, dan pil itu diberikan pada si anjing untuk dimakan. Beberapa detik berlalu, tapi tidak terjadi apa-apa. Kaisar seperti akan marah, dan Ruxue dalam hatinya mengatakan, jika itu sudah selesai, dan dia harus menyelamatkan Yuan Shao. Li Yi mengolok-olok Yuan Shao lagi, tapi ia tiba-tiba berhenti tertawa dan menoleh ke belakangnya. Anjingnya telah mati dengan tubuh berubah menjadi berwarna-warni. Hal itu membuat Li Yi terkejut, bertanya dari mana asal anjing warna-warni itu. Dari belakang Li Yi, Kaisar sudah mengeluarkan aura membunuhnya dan bertanya, apakah yang Li Yi sedang pikirkan, sehingga memberikan pil racun pada Xiao Jingwan? Li Yi merasa tidak terima dan mengatakan, jika itu pasti ulah dari Yuan Shao yang menukar anjingnya. Tapi semua orang yang ada di sana tidak menghiraukan perkataan Li Yi. Sang kaisar meminta untuk seorang membawa Li Yi dan membawanya ke penjara. Tapi dalam hati kaisar mengatakan, jika ia sudah menghabiskan usaha untuk memelihara seekor boneka untuk mengendalikan keluarga Li, tapi sekarang malah membuat masalah besar. Li Yi masih memohon untuk mempercayainya dan mengatakan jika Yuan Shao telah menipu. Kaisar yang melihat Li Yi dalam hatinya merasa dilema. Jika ia tidak mengeksekusi Li Yi,
maka bagaimana ia bisa menjelaskannya pada Komandan Xiao Qingwan? Dan jika ia mengeksekusi Li, bagaimana cara mengendalikan keluarga Li? Komandan Xiao Qingwan lalu meminta izin untuk pergi, karena ia merasa penyakit lamanya kambuh lagi. Kaisar berpesan untuk Qingwan menjaga kesehatannya dan akan segera mengirim 1000 pil perawatan ke rumahnya. Sebelum benar-benar pergi, Yun Shao menghentikan Komandan Qingwan dengan mengatakan, "Bolehkah ia melihat luka dalamnya?" Kaisar juga menyerah jika Yun Shao tahu cara menggunakan teknik akupuntur jarum emas, dan dia yang menyembuhkan Putri Ruxue. Mungkin Yun Shao juga bisa menyembuhkan komandan. Komandan Xiao Qingwan duduk di depan Yun Shao, tapi dalam hatinya mengatakan, jika ia tidak punya harapan, tapi tidak ada salahnya untuk mencobanya. Yun Shao dengan segera menggunakan skill Universal Detect Investigation. Setelah beberapa saat, Komandan Xiao Qingwan bertanya, bagaimana hasilnya? Dan memanggil Yun Shao dengan sebutan Na. Tapi sepertinya Yun Shao tidak suka dengan sebutan Na itu. Yang kemudian Yun Shao menyebutkan semua keluhan-keluhan yang dirasakan oleh Komandan Xiao Qingwan. Dan komandan pun membenarkan semuanya. Komandan Xiao Qingwan merasa jika Yun Shao sangat hebat, karena bisa menyebutkan semua gejala yang ia alami. Dan pasti Yun Shao memiliki solusinya. Tapi Yun Shao tidak menjawab dan malah makan. Yun Shao bersikap songong lagi, karena dirinya masih dipanggil Na. Yun Shao mengatakan, bagaimana mungkin seorang anak-anak sepertinya memiliki solusinya? Ia menyebutkan asal-asalan dan tidak menyangka komandan mengalami gejala-gejala itu, dan meminta komandan untuk melupakan saja hal itu. Komandan Xiao Qingwan mengatakan dalam hatinya, tidak ada seorang yang berani bersikap seperti itu di depannya. Komandan menegur Yun Shao, karena dirinya memanggil kakek Yun Shao saja dengan sebutan Old-Kid, dan memanggil ayah Yun Shao dengan sebutan Na. Kalau tidak memanggil Yun Shao dengan sebutan Na, maka ia harus memanggil Yun Shao dengan sebutan apa? Little Kid. Yun Shao meletakkan gelasnya di atas meja dengan mengatakan, Komandan Xiao Qingwan bisa memanggil dirinya dengan sebutan Tuan Muda. Tentu saja itu membuat Han Bai dan Chen Zeng di belakang mereka tersedak menyemprotkan air minum di mulutnya. Dan juga orang-orang di sana gemetar, merasa takut jika Yun Shao sudah berlebihan. Komandan Xiao Qingwan dengan muka seriusnya mengatakan, apakah Yun Shao tidak tahu dengan siapa dia berbicara? Tidak ada yang berani menyebut dirinya sendiri Tuan Muda di hadapannya. Yun Shao dengan masih asik mengunyah paha ayam mengatakan, jika itu terserah Komandan Xiao Qingwan. Dan ia tidak akan memaksanya. Jika itu terasa sangat sulit untuk memanggil dirinya Tuan Muda, masih ada banyak daging di atas meja untuk menyumpal mulut Komandan Xiao Qingwan. Perkataan Yun Shao membuat semua orang panik, yang kemudian disusul oleh Komandan Xiao Qingwan yang berdiri dengan aura membunuh, serta menatap Yun Shao dengan tajam. Tapi Yun Shao hanya duduk santai dengan mengatakan, jika itu cara yang mengesankan. Orang-orang masih panik karena sepertinya Yun Shao sedang cari mati. Kemudian paman Yun Shao yang bersama dengan Li Yi tadi menghampiri dan meminta pada komandan untuk mengampuni Yun Shao karena Yun Shao masih terlalu muda dan kurang pengetahuan. Tapi reaksi dari Komandan Xiao Qingwan di luar dugaan. Ia malah tertawa terbahak-bahak. Yang kemudian Xiao Qingwan duduk dan memukul punggung Yun Shao mengatakan, jika Yun Shao memang keturunan dari Li Chungyan, karena mereka memiliki sikap yang sama. Pukulan Xiao Qingwan seperti akan membunuh Yun Shao hingga kesakitan. Komandan Xiao Qingwan merasa iri karena tidak memiliki anak semenarik Yun Shao, dan dirinya mulai hari ini akan memanggil Yun Shao dengan sebutan Tuan Muda. Komandan Xiao Qingwan lalu bertanya pada Yun Shao, apakah lukanya bisa disembuhkan? Tapi Yun Shao tidak menjawab dan hanya terdiam. Dengan muka kesalnya, ia mengatakan, jika dirinya sudah menghormati Yun Shao, dan jangan bersikap kurang ajar lebih lagi. Yun Shao menjawab cukup hormat apanya. Bahkan komandan hampir mematahkan tulang rusuknya karena pukulan tadi. Dengan sedikit senang dalam hatinya, Komandan Qingwan bertanya lagi, lalu apa yang ia harus lakukan agar mendapatkan perawatan dari Tuan Muda Yun Shao? Yun Shao yang masih kesal mengatakan, jika Komandan Xiao Qingwan harus minum bersama dirinya, dan akan membicarakan perawatan luka dari Komandan Xiao Qingwan. Dengan memukul punggung Yun Shao lagi, Komandan Xiao Qingwan bersedia untuk meminum bersamanya. Orang-orang tidak percaya, dan bertanya-tanya bukankah Yun Shao adalah sampah keluarga Li. Sepertinya mulai sekarang, dia tidak akan ada yang berani lagi merendahkan Yun Shao lagi. Tetua Lan mengatakan, jika akhirnya keluarga Li memiliki pewaris yang pantas. Sedangkan Lan Xuan yang ada di sana juga mengatakan, jika dirinya kalah dari Yun Shao, tapi ia tidak kalah dengan curang. Setelah beberapa waktu, kini pesta telah selesai dan orang-orang berpamitan untuk pergi. Saat Yun Shao akan pergi, ada Putri Ruxue yang menghentikannya. Dengan memasang wajah sedikit malu, Putri Ruxue berterima kasih pada Yun Shao. Yun Shao menjawab untuk Putri Ruxue jangan sungkan, karena dirinya akan memberikan semuanya pada Putri Ruxue. Tentu saja perkataan Yun Shao membuat merah muka Putri Ruxue. Yun Shao juga berpamitan kepada Komandan Xiao Qingwan dengan mengatakan, saat ia menemukan solusinya, ia akan segera menghubungi komandan. Komandan Xiao Qingwan juga setuju dan akan menantikan kabar dari Yun Shao, dan berlalu pergi.
Teman-teman Yun Xiao mendekati Yun Xiao dan bertanya, bagaimana Yun Xiao bisa mengetahui jika pil itu palsu dan pil beracun? Dan Meng Bai juga menanyakan. Yun Xiao menjawab, jika itu memanglah pil mata naga biru, dan pil itu tidak beracun. Tentu saja jawaban itu membuat mereka terkejut. Yun Xiao meminta mereka untuk tidak membicarakan di sana, dan membahasnya sambil berjalan. Setelah mereka meninggalkan istana, Yun Xiao menceritakan semuanya pada mereka tentang tubuh beracun Meng Bai. Chen Zhen dan Han Bai merasa tidak percaya. Yun Xiao sangat berani melakukan itu. Jika satu kesalahan saja terjadi, maka Yun Xiao bisa mati. Sedangkan Han Bai merasa jika ia dimanfaatkan oleh masternya. Tidak lama mereka berjalan. Mereka dihadang oleh seseorang yang bertanya, apakah salah satu di antara mereka adalah Yun Xiao? Karena tuannya ingin mengundang tuan muda untuk berbicara. Tapi Yun Xiao menjawab, jika hari sudah larut dan ia sudah mengantuk, jadi lain kali saja berbicaranya. Dari dalam tandu ada yang mengatakan, meskipun hari sudah larut, tapi masih awal malam bagi teman baik. Orang dalam tandu itu adalah pangeran kedua, Jin Yue. Ia mengatakan jika ia menganggap dirinya sebagai teman baik Tuan Muda Yun. Ia penasaran apakah Tuan Muda Yun mau memberinya kehormatan itu. Yun Xiao masih menolak dengan mengatakan, jika ia tidak suka berdua-duaan di malam hari dengan seorang pria. Dan segera juga Pangeran Yue mengatakan, jika pelayan yang cantik siap menuangkan anggur dan bernyanyi untuk mereka. Melihat bodi indah para pelayan itu membuat Yun Xiao setuju tanpa alasan lagi. Kalau urusan cewek aja gercep. Di dalam tandu, mereka tengah duduk berhadapan dan dampingi pelayan menuangkan anggur. Pangeran Yue membuka pembicaraan dengan mengatakan, jika rumor yang pernah ia dengar itu ternyata salah, karena ia bisa melihat Tuan Muda Yun memiliki sikap yang luar biasa. Yun Xiao hanya menjawab jika pangeran terlalu memuji dirinya, dan ia melihat ada naga di antara alis pangeran. Tentu saja itu membuat pangeran sedikit terkejut, karena baru mengetahui jika Yun Xiao adalah orang yang terus terang. Pangeran mengatakan, menurut Komandan Bai, jika malam ini ia akan bertemu dengan penyelamat hidupnya, dan perjalanannya akan mulus dari sekarang. Awalnya ia tidak mempercayai dengan penasaran. Apakah Tuan Muda Yun adalah penyelamatnya? Yun Xiao mengatakan, Komandan unit ketiga negara paling misterius, Bai Mou. Katanya dia pandai membaca wajah dan meramal, juga merupakan seorang ahli astronomi. Dalam hati Yun Xiao mengatakan, jika ia tidak tahu banyak tentang astrologi, dari kehidupan sebelumnya ia sudah bertemu banyak ahli yang bisa melihat masa depan dan masa lalu. Pangeran Yue lalu menepuk tangannya. Dan tidak lama Komandan Bai tiba di sana segera. Komandan Bai merupakan wanita yang cantik, bahkan sangat cantik. Kemudian Komandan Bai melanjutkan dengan menyapa Yun Xiao. Yun Xiao ternyata juga baru mengetahui jika Komandan Bai adalah seorang wanita. Dan juga mengatakan pada Pangeran Yue, bukankah pangeran sudah memiliki penyelamat? Ia tidak mau mengambil bagian apapun untuk menggulingkan negara. Tentu saja pernyataan Yun Xiao membuat mereka semua terkejut. Terutama pelayan, karena mereka sudah mendengar pembicaraan pemberontakan. Mereka takut jika hidup mereka tidak lama lagi. Komandan Bai mengatakan jika Yun Xiao adalah orang yang cukup berani, lebih dari perkiraannya. Komandan Bai mengatakan, memang Pangeran Yue akan menjadi penguasa Tianshui. Jika Yun Xiao bisa membantu pangeran, itu akan menjadi keuntungan besar bagi keluarga Li. Apakah Yun Xiao akan menutup mata dengan keadaan keluarga Li saat ini? Dalam hati Yun Xiao mengatakan, jika awalnya ia tidak ingin berurusan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan keluarga Li. Tapi bagaimanapun, tubuh dari yang ia gunakan merupakan anggota keluarga Li. Selain itu, selama ia mendapatkan kembali kekuatannya dahulu, maka akan mudah baginya untuk membantu keluarga Li memisahkan diri dari negara, atau bahkan mendirikan negara sendiri. Kalau ia saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa melindungi keluarga Li? Mencari seorang penyokong dan menjamin keluarga akan menjadi rasa terima kasih, karena dilahirkan di keluarga Li. Yun Xiao mengatakan pada Pangeran Yue, untuk pangeran berjanji selama pangeran hidup, pangeran akan memastikan keluarga Li mendapat kesejahteraan, martabat, dan kedamaian selamanya. Pangeran Yue menyanggupi permintaan Yun Xiao dan ia berjanji, selama dirinya hidup dan selama keluarga Li tidak berniat buruk untuk memberontak, ia akan memastikan keluarga Li mendapatkan kesejahteraan, martabat, dan kedamaian selamanya. Yun Xiao mengatakan sekarang jika ia sudah berjanji untuk membantu pangeran, apa yang bisa ia lakukan? Dan meminta untuk segera diberitahu. Komandan Bai bertanya, seberapa yakin Yun Xiao bisa menyembuhkan luka Komandan Xiao Qingwan? Dalam hati Pangeran Yue yang melihat Yun Xiao tengah meneguk minumannya mengatakan, jika luka Xiao Qingwan sebenarnya tidak bisa disembuhkan dan semua orang mengambil keuntungan dari dia saat menjalankan rencana mereka. Kalau Yun Xiao benar-benar bisa menyembuhkannya, maka semua rencana mereka akan terbalik. Yun Xiao dengan yakin menjawab jika itu adalah 100% akan berhasil. Pangeran berusaha untuk meyakinkan kembali. Apakah Yun Xiao benar-benar yakin itu 100%? Yun Xiao menjawab sekali lagi, jika dirinya yakin bisa menyembuhkan Komandan Xiao Qingwan. Dan bertanya, apakah Pangeran Yue tidak ingin Yun Xiao menyembuhkan Komandan Xiao Qingwan? Dengan segera pangeran mengatakan, tidak begitu. Yun Xiao harus menyembuhkan Komandan Xiao Qingwan. Dan itu suatu keharusan.
Karena bahkan surga membantunya, selama Xiao Jingwan bersama mereka, maka pangeran pertama tidak akan bertindak gegabah. Yuan Shao mengatakan jika pangeran kedua, Yue, lebih muda 13 tahun dari pangeran pertama. Dan Yuan Shao kira, pasti raja akan mendukung pangeran Yue. Tapi kesehatan kaisar, sejauh yang ia lihat, waktu yang mulia tidak lama lagi dan hampir habis. Pangeran Yue berdiri dengan terkejut bertanya, apa yang Yuan Shao lihat? Sedangkan Komandan Bai mengatakan, jika kemampuan medis Tuan Muda Yun tidak tertandingi, apakah yang mulia menderita penyakit? Yuan Shao meletakkan gelasnya di atas meja dan mengatakan, jika usia kaisar saat ini sudah lebih dari 70 tahun dan sudah lemah, tapi bukan itu yang terpenting. Ia melihat warna perak di matanya. Yuan Shao menebak jika itu kemungkinan adalah racun kronis. Komandan Bai terkejut dan bertanya, siapa yang berani meracuni yang mulia? Dengan terduduk lemas, Pangeran Yue mengatakan, jika itu pasti pangeran pertama Yan. Pangeran pertama tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yuan Shao mengatakan jika Pangeran Yue harus segera mengunjungi istana dan memujuk Yang Mulia untuk membicarakan dekret kerajaan untuk membuat Pangeran Yue sebagai raja berikutnya. Pangeran Yue bertanya, bagaimana Yuan Shao begitu yakin jika dirinya akan menjadi raja berikutnya? Yuan Shao menjawab, semua pegawai yang datang di acara tadi, siapa yang tidak tahu? Dulu Pangeran Yang mengikuti Yang Mulia Raja untuk berperang di selatan dan utara dan mendapatkan prestasi militer yang luar biasa. Ia dikenal sebagai penerus raja. Tapi beberapa tahun terakhir, sikap Yang Mulia berubah dan mulai menghina pangeran pertama dan mengasingkannya juga. Yuan Shao terus mengeluarkan pendapat pribadi miliknya, sehingga membuat Pangeran Yue tersenyum dan geleng-geleng. Yuan Shao bertanya, apakah ada yang salah dengan analisanya? Pangeran Yue menjawab, jika orang sehebat Yuan Shao berpikir seperti itu, tidak heran semua orang berpikir seperti itu juga. Faktanya, Pangeran Yue, dirinya hanya cakar yang ditekan keluar oleh ayahnya, cakar yang digunakan untuk melawan pangeran pertama. Dengan membentak, pangeran mengatakan, apakah Yuan Shao pikir dirinya mau bertarung untuk singgasana? Ia didorong sampai ke tempat itu oleh ayahnya. Jika ia tidak bertarung, maka ia akan mati. Apakah kaisar harus melindungi seorang pangeran? Yuan Shao terkejut akan pernyataan Pangeran Yue, dan dilanjutkan oleh Pangeran Yue. Orang yang kaisar mau lindungi adalah dirinya sendiri. Di sini, mereka masih terus melanjutkan percakapan, dan rencana yang mana intinya adalah Pangeran Yue meminta Yuan Shao untuk membantunya naik tahta kerajaan sebagai penerus dari raja saat ini. Dan jika Yuan Shao berhasil membantunya menyelesaikan masalah itu, maka Pangeran Yue akan setuju untuk Yuan Shao menikahi Putri Ruxue. Pangeran Yue berusaha meyakinkan Yuan Shao sambil memegang pundak Yuan Shao, yang membuat Komandan Bai sedikit cemburu dan memasang ekspresi tidak senang. Itu membuat Yuan Shao mengetahui jika Pangeran Yue dan Komandan Bai tidak hanya seorang atasan dan bawahan, tapi ada hubungan yang lain. Yuan Shao lalu meminta mereka untuk membahas yang lain dulu. Jangan masalah perjodohan. Tapi tiba-tiba ada penyerangan yang terjadi mengarah ke tandu mereka. Tapi serangan panah tidak membuat mereka bergeming dan hanya memuji satu sama lain. Tiba-tiba, Komandan Bai merasakan sesuatu, yang ternyata mereka mengirim seorang ahli juga ke sana. Yuan Shao masih terlihat tetap tenang, tapi tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke mereka dan menghancurkan tandunya. Komandan Bai mendekati Pangeran Yue dan menanyakan kondisi dari pangeran. Dan Komandan Bai merasa kesal karena Yuan Shao tak melindungi pangeran dan malah melindungi dua pelayan yang cantik. Pangeran menghentikan Komandan Bai yang masih saja marah karena dirinya baik-baik saja, maka itu tidak masalah. Semua penjaga mereka sudah dikalahkan dan hanya tersisa mereka saja. Kemudian ada dua orang yang datang dengan mengenakan jubah penutup. Komandan Bai maju dan mengatakan, jangan kira dirinya tidak mengetahui identitas mereka. Mereka menyembunyikan identitas mereka dan juga mereka hanya untuk menahan dirinya saja. Tapi bagian terpenting adalah membuat Jimeng membunuh Pangeran Yue. Pria bernama Gao Feng tersenyum dan membuka tudungnya dan kembali pada bentuk mereka semula. Yang pertama adalah Gao Feng, komandan pasukan negara, dan yang satunya lagi adalah Jimeng, wakil komandan pasukan negara. Komandan Bai mengatakan dalam hati, jika orang yang satu adalah seorang Martial Lord Quadrant, dan yang satunya lagi adalah Great Martial Master Realm Power ketiga. Dan ia takut jika mereka semua akan dalam bahaya besar. Gao Feng lalu meminta Jimeng untuk segera membunuh Pangeran Yue. Yuan Shao dan kedua pelayan yang sedang bersamanya. Jimeng diminta untuk melakukannya dengan cepat dan segera membantu dirinya. Dengan raut muka serius, Jimeng menyanggupinya dan mereka segera maju untuk menyerang. Jimeng berusaha menyerang Pangeran Yue, dan Gao Feng menyerang Komandan Bai. Tapi perhatian Komandan Bai masih berpusat pada Pangeran Yue, dan tidak menghiraukan dirinya yang tengah bertarung dengan Gao Feng. Serangan yang Gao Feng melancarkan masih mampu untuk Komandan Bai hindari. Sedangkan Jimeng mulai untuk menyerang Pangeran Yue. Tapi Pangeran Yue menggunakan sebuah tongkat yang ada benderanya untuk membuat sebuah pelindung yang menahan serangan Jimeng. Yuan Shao yang hanya melihat mengatakan, jika itu adalah Sang Kritsi dan Cloud Black. Komandan Bai meminta untuk Gao Feng melihat bendera yang dipegang oleh Pangeran Yue.
maka Gao Feng tidak mengetahuinya. Tapi Gao Feng melihat bukan untuk mengakhiri serangan, tapi untuk memperingatkan Jimeng jika bendera itu hanyalah produk cacat yang dibuat Yang Di, dan pelindung itu hanya bisa bertahan selama 1 jam. Jadi untuk itu, Jimeng diminta untuk membunuh Yun Xiao dulu dan kedua pelayan yang bersamanya. Komandan Bai memperingatkan Yun Xiao untuk lari dan mencari bantuan. Jimeng sudah ada di belakang Yun Xiao mengatakan, seorang warrior tidak akan pernah bisa lari dari genggamannya. Jimeng mengaktifkan teknik yang sangat besar yang digunakan untuk menyerang Yun Xiao. Komandan Bai merasa jika Yun Xiao sudah tamat. Tapi Yun Xiao hanya tersenyum mengatakan, teknik itu Peach Blossom Sword Intent bukan? Yun Xiao meneruskan jika teknik Sword Blossom Intent milik Jimeng memang memiliki perasaan bunga yang mekar, tapi tidak memiliki arti air yang mengalir. Jimeng menjawab, bukankah air mengalirnya adalah nyawa Yun Xiao setelah menusuknya? Yun Xiao lalu menunjukkan teknik Peach Blossom yang sebenarnya, dan meminta Jimeng untuk memperhatikan dengan benar. Dan seberapa banyak Jimeng bisa memahaminya, itu tergantung pada keberuntungan Jimeng. Dengan posisi tegak bersama pedangnya, Yun Xiao mulai mengaktifkan teknik Peach Blossom, yang membuat pandangan dipenuhi dengan kelopak peach. Komandan Bai dan Gao Feng menghentikan serangan mereka karena takjub, dan juga Jimeng sangat terkejut mengetahui teknik Peach Blossom yang sebenarnya. Jimeng mengulangi kata-katanya 2 kali menyebutkan jika itu adalah teknik Peach Blossom Intent yang sebenarnya. Jimeng mengatakan, jika ia merasa ingin menangis. Ia sudah 30 tahun berlatih teknik itu, dan bahkan menanam pohon persik di halaman rumahnya. Ia mempelajari teknik itu beberapa jam dalam sehari. Tapi dibandingkan dengan teknik Peach Blossom Intent milik Yun Xiao, teknik miliknya jadi terlihat seperti sampah. Tubuhnya merasa gemetar dan matanya berbinar-binar, dan mengatakan jika ia ingin berlutut. Yun Xiao yang masih mengaktifkan tekniknya mengatakan pada Jimeng, jika Jimeng mau berlutut di hadapannya, maka ia akan mengajari teknik Peach Blossom Sword Intent yang sebenarnya pada Jimeng. Jimeng terkejut mendengarnya dan mengatakan, apakah ia bisa menggunakan teknik itu yang sebenarnya? Saat Jimeng dilema, seketika Gao Feng yang mengatakan pada Jimeng untuk tidak melupakan identitasnya dan misi mereka. Jimeng adalah wakil unit pertama pasukan negara, dan Jimeng harus mematuhi perintahnya. Yun Xiao juga mencoba untuk memprovokasi Jimeng. Jimeng adalah seorang komandan pasukan negara, tapi juga seorang warrior. Jika Jimeng kehilangan inti bela diri, walaupun Jimeng seorang komandan negara, bahkan raja bela diri, apa gunanya? Hidup itu bebas, tapi bela diri itu abadi. Jimeng yang masih gemetar bertanya pada Yun Xiao, jika ia tunduk pada Yun Xiao, apakah ia akan benar-benar diajarkan teknik Peach Blossom Intent itu? Yun Xiao menjawab, walau teknik Peach Blossom itu luar biasa, tapi jalan bela diri tidak pernah berakhir. Selama Jimeng mengikutinya, Jimeng pasti akan berkembang lebih jauh lagi. Kata-kata Yun Xiao bak air yang menyirami jiwa Jimeng yang kehausan. Jimeng lalu menghela napas dan meminta maaf pada Gao Feng. Itu membuat Gao Feng berpikir, jika rencana mereka hari ini sangat luar biasa, tapi tidak menyangka jika hal seperti ini akan terjadi. Dan ia tidak boleh berada di sana lebih lama. Dengan segera, Gao Feng mengaktifkan tekniknya dan memunculkan sayap di kedua tangannya untuk ia gunakan terbang dan pergi dari sana. Dan ia mengucapkan kata perpisahan pada Komandan Bai. Pangeran Yue mengatakan, jika surga memang benar-benar bersamanya, ia selamat berkat Yun Xiao dan bantuan dari Jimeng. Dan rencananya pasti akan sukses. Tapi Jimeng mengatakan, jika orang yang ingin ia ikuti adalah Yun Xiao dan bukan pangeran. Jimeng mengatakan pada Yun Xiao, walaupun ia mengikuti Yun Xiao di hari ini, ia tidak berniat untuk mengikuti Yun Xiao selamanya. Jika ia sudah berhasil menguasai teknik itu, maka ia akan meninggalkan Yun Xiao. Yun Xiao dengan percaya diri mengatakan, jika ia berharap juga Jimeng bisa langsung pergi saat menguasai teknik itu. Tapi suatu saat, Jimeng jangan menangis dan mengemis memohon untuk menjadi pengikutnya selamanya. Komandan Bai memberikan hormat pada Yun Xiao dan mengatakan, jika ia terkesan dengan kemampuan bela diri Yun Xiao, walaupun dirinya juga seorang martial lord, pemahaman bela dirinya masih rendah dibandingkan dengan Yun Xiao. Yun Xiao mengatakan, jika jalan bela diri itu tidak pernah berujung, dan mereka hanya sama-sama orang yang menelusuri jalan itu. Kata-kata Yun Xiao membuat dua pelayan di sampingnya merasa terkesan dan suka terhadap Yun Xiao. Pangeran Yue lalu meminta mereka untuk pergi dari sana dan pergi ke kediamannya saja. Keesokan harinya di kediaman keluarga Li. Meskipun posisi dan gelar Li Yi sudah dicabut, tapi raja masih memberi izin untuk menjalankan keluarga Li. Yun Xiao dan yang lainnya datang setelah mendengar berita itu. Yun Xiao mengatakan pada Li Yi, jika ia mendengar jika Li Yi sudah keluar dari penjara, jadi ia datang untuk memberi ucapan selamat pada Li Yi. Dengan geram Li Yi mengatakan, jika ia baru saja ingin mencari Yun Xiao, dan tidak menyangka Yun Xiao datang sendiri. Yun Xiao masih mengejek karena bagaimanapun Li Yi adalah pelayan rendahan keluarga Li, dan sekarang Li Yi sudah keluar dari penjara,
maka ia turut senang. Tidak mau membuang waktu, Li Yi lalu memerintahkan para pengikutnya untuk segera membunuh Yun Shao dan yang lainnya. Yun Shao mengatakan, sebagai rakyat biasa, beraninya Li Yi menyerang seorang bangsawan dan pasukan kerajaan. Li Yi harus dipenggal. Yun Shao dilindungi oleh orang-orang dari kerajaan dan juga Jimeng. Li Yi mengatakan, jika dirinya adalah seorang yang ditunjuk oleh raja untuk mengambil alih keluarga Li, dan Yun Shao berani membunuhnya. Yun Shao menjawab jika Li Yi tidak memiliki posisi resmi ataupun gelar. Jadi untuk membunuh Li Yi sama saja membunuh anjing kampung. Dengan segera, Yun Shao memerintahkan orang-orang untuk segera membunuh Li Yi. Dengan menerima serangan, Li Yi mengatakan, jika ia tidak akan bisa membunuhnya. Li Yi dengan segera mengaktifkan tekniknya, karena itu Yun Shao mengetahui jika Li Yi adalah seorang Great Martial Master bintang 5. Yun Shao tidak menyangka Li Yi memiliki kekuatan seperti itu. Berarti latar belakangnya pasti bukan orang biasa. Jimeng bertanya pada Yun Shao, apakah ia harus membantu mereka? Yun Shao memperbolehkan Jimeng dan meminta Jimeng untuk berhati-hati. Dengan cepat, Jimeng melesat maju dan mengarahkan pedangnya pada Li Yi. Tapi itu ditahan oleh Li Yi yang membuka tekniknya. Jimeng mengetahui jika yang digunakan Li Yi adalah senjata sihir tingkat 3. Jimeng mundur untuk saat dan maju lagi untuk menyerang. Jimeng mengatakan, memangnya kenapa kalau senjata sihir Li Yi lebih tinggi dari miliknya? Kultivasi mereka berbeda 3 tingkat. Jadi, Jimeng memiliki kultivasi lebih tinggi. Jadi bagaimana Li Yi akan berlari dari Jimeng? Li Yi menancapkan pedangnya di tanah yang membuat ledakan sambil mengatakan, apakah mereka tidak punya malu untuk mengeroyok dirinya? Ledakan dari pedangnya itu membuat area sekitar membeku dan membubuhkan orang-orang. Dan kesempatan itu, Li Yi gunakan untuk kabur. Tapi dari atas, Yun Shao sudah datang dan menyerang dengan mengatakan, jangan pikir untuk bisa kabur darinya. Li Yi terlihat sangat frustasi dan segera mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan Yun Shao. Tapi serangan dari pedang Yun Shao mengeluarkan zona gravitasi 10 kali, yang membuat Li Yi terkejut dan memaki kesal. Pucuk. Serangan Yun Shao masih bisa Li Yi hindari dan ia gunakan kesempatan itu untuk kabur. Tapi ia diserang lagi oleh Jimeng yang sudah terbebas dari membekunya. Tapi serangan Jimeng dibatalkan oleh seseorang. Jimeng menyadari jika tingkat kultivasi dari orang itu berada di Martial Lord Quadran Realm keempat. Seorang itu lalu menarik Li Yi untuk segera pergi. Tapi Li Yi masih terbawa emosi dan melepaskan tangan orang itu. Ia harus membunuh Yun Shao. Ia langsung melesat ke arah Yun Shao. Tapi Yun Shao tidak berbuat apa-apa. Kemudian Li Yi terkejut oleh sesuatu. Area di sekitarnya telah berkobar api yang sangat besar. Orang yang membantu Li Yi juga terkejut dan mengetahui teknik itu adalah Fire Burn the City. Yang kemudian orang itu menggunakan tekniknya untuk menghentikan serangan Yun Shao. Karena benturan dari teknik mereka membuat ledakan yang sangat besar. Dan mengakibatkan kabut yang luar biasa yang mereka gunakan untuk kabur. Dan dari belakang, muncul Guru Luo mendekat. Guru Luo bertanya, ada apa itu? Mengapa seorang Martial Lord ingin membunuh Yun Shao? Yun Shao menjawab, bagaimana bisa ia tahu? Guru Luo masih bertanya, mengapa mereka ada di sana? Yun Shao menjawab jika ceritanya panjang dan bertanya balik, apa yang membawa Guru Luo datang ke sana? Dengan malu-malu, Guru Luo mengatakan, jika ia mendengar semalam Yun Shao memainkan melodi Guangling yang membuat bunga bermekaran, dan ia berharap bisa mendengarkannya. Yun Shao menjawab, jika melodi itu dimainkan di waktu, tempat, dan kondisi yang tepat, jadi bagaimana bisa ia memainkan tanpa lingkungan yang semalam? Guru Luo merasa sedikit kecewa dengan mengatakan, jika itu sangat disayangkan. Guru Luo mengatakan jika waktunya pas, ia akan mendatangi Yun Shao dan meminta untuk mendengarkan itu padanya. Setelah itu, Yun Shao meminta pada Guru Luo untuk memberitahu Raja mengenai hal yang terjadi padanya. Guru Luo mengatakan jika ia sudah memberitahu Yang Mulia Raja, dan ia memiliki pertanyaan untuk Yun Shao. Apakah Yun Shao bisa menyembuhkan penyakit Komandan Xiao Jingwan? Yun Shao menjawab, selama ia masih hidup, ia pasti akan menyembuhkan Komandan Xiao Jingwan. Dengan berlalu pergi, Guru Luo mengatakan jika ia akan mengirim seseorang untuk melindungi Yun Shao selama perawatan Komandan Xiao Jingwan. Yun Shao berterima kasih pada Guru Luo. Dalam hatinya mengatakan, karena Li Yi memiliki seorang pengawal Martial Lord, Li Yi pasti bukanlah orang biasa. Jika orang itu bukan dikirim oleh Raja, itu berarti Raja sudah tidak bisa melindungi Li Yi lagi. Setelah itu, Yun Shao meminta orangnya untuk menunggu di luar saja, dan ia pergi menuju suatu tempat di kediaman Li. Saat setelah sampai, Yun Shao membuka kunci dari pintu ruangan itu dengan mengatakan pada seseorang yang sedang bersembunyi, apakah kau masih mau bersembunyi di lubangmu, orang tua? Apakah kamu mau aku membalikan tanah di sini untukmu? Beberapa saat berlalu, tapi tidak terjadi apapun. Yun Shao lalu mengeluarkan pedangnya dan menebas di salah satu tiang yang ada di sana. Tapi pedang itu malah terpental dan melukai telapak tangannya sendiri.
pedangnya menancap di lantai dekat dengan pintu masuk. Dari arah pintu masuk, ada yang mengatakan, bagaimana Yun Shao bisa menemukannya. Yun Shao masih gemetar karena pedangnya tadi, menjawab, jika darah orang itu mengalir dalam darah Yun Shao, dan itu yang disebut dengan telepati. Yun Shao bertanya, dan mengapa orang itu sangat galak terhadapnya. Pak tua dengan jenggot panjang dikepang, memegang pedang Yun Shao dan mengatakan, jika itu sangat menarik, boy. Yang ternyata orang itu adalah kakek Yun Shao, Li Chunyang. Kakek Li lalu memasang kacamata hitam dan melihat jika sepertinya Yun Shao sudah membuka semua meridiannya, dan melirik lagi terkesan karena Yun Shao sudah mencapai seorang warrior bintang 4. Kakek Li masih melihat Yun Shao dan terkesan. Kakek Li mengatakan, jika Yun Shao memang pantas menjadi cucunya. Yun Shao lalu mengambil pedangnya dan mengatakan, ternyata kakeknya masih peduli dengannya. Tapi mengapa kakeknya hanya bermain petak umpet? Jika Yun Shao tidak menyadari aura dari kakeknya, maka Yun Shao sudah menyimpulkan kalau kakeknya sudah mati dibunuh oleh Li Yi. Kakek Li bertanya, apakah Yun Shao benar-benar bisa menyadari auranya? Yun Shao menjawab, apakah kakeknya pikir bisa menyembunyikannya? Saat Li Yi menyerang tadi, kalau bukan karena ia melihat aura kakeknya, apakah kakeknya pikir seberapa beraninya Yun Shao yang merupakan seorang martial warrior? Tidak bergerak atau menghindar sama sekali. Yun Shao kemudian duduk dan meminta untuk kakeknya menjelaskan rencana apa yang akan dibuat untuk keluarga Li. Kakek Li kemudian juga duduk dalam hatinya mengatakan, jika ia akan mengetes Yun Shao. Kakek Li bertanya, menurut Yun Shao apa yang akan kakeknya lakukan? Yun Shao lalu menjelaskan semua yang ia ketahui, dan kakeknya merasa terkecan. Di akhir, Yun Shao juga sempat berpikir, kalau kakeknya benar-benar dibunuh oleh Li Yi. Tapi setelah ia merasakan aura dari kakeknya, ia telah menentukan tebakannya. Bagaimanapun, kakeknya sudah naik ke Realm of Five Elements dan menjadi Raja Bela Diri. Tebakan Yun Shao membuat kakek Li sangat senang. Ia mengatakan, jika keluarga Li akhirnya memiliki penerus yang layak, ia bersembunyi hanya untuk melihat siapa yang cocok untuk menjadi penerus keluarga Li. Tapi semuanya hanya membuat kecewa. Bahkan paman Yun Shao juga sama. Tapi sekarang semuanya telah berbeda. Yun Shao telah melebihi bayangannya. Dan jika bukan karena keadaan itu, Yun Shao pasti akan terus berpura-pura bodoh. Dan kakek Li bertanya pada Yun Shao, bagaimana keadaan saat ini? Yun Shao menjawab, jika ia tidak terlalu memikirkan keluarga. Jika kakeknya mencari seorang untuk menjadi pewaris, lebih baik mencari orang lain saja. Karena tujuannya hanyalah untuk mencapai puncak bela diri. Dan ia tidak mau fokus pada masalah sepele seperti di kota dan negara. Dan bagaimanapun menurut situasi Tian Sui saat ini, pasti pangeran kedua yang akan naik tahta. Kakek Li bertanya, bagaimana Yun Shao mengetahui itu? Apakah Yun Shao tahu? Dari dulu keluarga Li berpihak pada pangeran pertama. Yun Shao menjawab dengan santai jika itu karena dirinya berada di pihak pangeran kedua, dan akan dipastikan pangeran kedua akan naik tahta. Kakek Li lalu berdiri dan mengatakan, jika waktunya telah berubah, karena ia sudah cukup lama untuk bersembunyi. Dengan berdiri di depan Yun Shao, kakek Li mengatakan, jika ia akan mengambil alih kendali keluarga. Mendengar itu membuat Yun Shao tersenyum. Kakek Li tiba-tiba terkejut dan ingat sesuatu. Jika saat ini adalah waktunya. Yun Shao bertanya-tanya namun tidak bertanya, dan hanya mengikuti kakeknya saja. Kakek Li lalu mengaktifkan sesuatu di tiang, dan tidak lama sebuah pintu turun ke bawah tanah terbuka. Yun Shao terlihat sedikit ragu-ragu untuk turun, karena ia mendengar suara auman dari dalam. Ia sepertinya trauma atas kejadian waktu lalu. Setelah Yun Shao sampai di sana, ia melihat kakeknya sedang mengobati seseorang. Yun Shao melihat orang-orang itu menyadari jika ada alkemis tingkat 3, dan juga yang sedang diobati adalah seorang martial lord bintang 3. Yun Shao melihat jika kakeknya terlihat sedang mati-matian menyalurkan energi, dan sepertinya mereka memiliki hubungan yang tidak biasa. Kakek Li mengatakan pada alkemis yang bernama Sun, jika energi dingin di tubuh saudaranya sudah semakin kuat, dan itu memerlukan semakin banyak energi untuk mengeluarkannya. Jika itu terus berlanjut, kakek Li menghentikan kata-katanya, dan Master Sun mengatakan, jika ia telah melakukan yang terbaik. Master Sun mengatakan lagi jika Da Sheng menderita karena rasa dingin yang ekstrim. Dan Da Sheng sangat beruntung karena bisa mempertahankan keadaannya selama 3 tahun. Master Sun memberikan sebotol larutan pil yang ia buat terakhir. Semuanya ada 30 pil, yang bisa dimakan selama 30 hari. Dan setelah itu, walaupun ia meminum pil itu, kakek Li tidak akan bisa menekan racun dingin dengan kekuatan raja bela dirinya lagi untuk Da Sheng. Da Sheng lalu meminta untuk kakek Li menghentikan semua itu saja, karena ia sudah menjadi beban bagi kakek Li selama ini. Kakek Li tidak menjawab apa yang dibilang oleh Da Sheng. Dan sepertinya Master Sun menyerah dengan keadaan itu dan berpamitan. Sedangkan kakek Li gemetar tidak percaya. Yun Shao yang duduk di sofa yang ada di sana bertanya pada Master Sun, apakah Master Sun benar-benar seorang alkemis tingkat 3? Pertanyaan Yun Shao membuat Master Sun merasa sedikit tersinggung. Jika Yun Shao
Bukan dari cucu kakek Li, maka ia akan menghancurkan meridian Yunshao. Yunshao menjawab, Master Sun adalah alkemi tingkat 3, tapi sudah sangat sombong. Yunshao mengatakan bahkan dirinya biasa saja di depan alkemis tingkat 8 dan 9. Mendengar perkataan Yunshao, kakek Li meminta Yunshao untuk jangan bersikap tidak sopan. Master Sun mengatakan, saat dirinya memerintah dunia alkemi di kerajaan Fire Crow, Yunshao bahkan masih menyusu. Yunshao yang kesal karena dikatai seperti itu membuatnya mengacungkan jari tengahnya mengatakan, apa yang Master Sun coba katakan? Itu hanya asosiasi alkemi tingkat 3. Pasti setidaknya masih ada Raja Alkemis tingkat 4. Bagaimana bisa Master Sun yang seorang alkemis tingkat 3 berani membual kalau memerintah di kerajaan Fire Crow? Master Sun marah dan bertanya pada kakek Li, apakah akan membiarkan Yunshao begitu saja? Biarkan seluruh alkemi di kerajaan Fire Crow mengetahuinya, dan kakek Li harus mengajari cucunya. Kakek Li dengan santai mengatakan, jika berani sekali Yunshao menghina Master Sun, dan sekarang lebih baik Yunshao pergi dari sana. Tentu saja itu membuat Master Sun terkejut, karena hanya memberikan Yunshao hukuman untuk pergi meninggalkan ruangan. Kakek Li bertanya, jadi apa yang harus dia lakukan? Master Sun marah dan bilang, jika Yunshao sudah menghinanya, setidaknya kakek Li harus memotong tubuh Yunshao dan membuat itu sebagai peringatan. Tapi tidak ada angin atau hujan, Yunshao langsung memberikan bau mentah pada Master Sun, dengan mengatakan, jika Master Sun jangan berharap untuk bergantung pada keberuntungannya. Pukulan Yunshao membuat Master Sun terbang memutar. Tentu saja tindakan Yunshao membuat kakek Li dan Daisheng terkejut. Master Sun masih marah mengatakan, beraninya Yunshao melakukan itu pada seorang alkemi tingkat 3. Yunshao mengeluarkan rencana alkemisnya dan mengatakan, apa hebatnya menjadi seorang alkemis, dan meminta Master Sun untuk membuka matanya lebar-lebar dan melihat, jika dirinya juga adalah seorang alkemis. Master Sun tidak percaya jika Yunshao adalah seorang alkemis tingkat 2 di usia yang masih sangat muda. Kakek Li juga tidak percaya melihat jika cucunya adalah seorang alkemis. Master Sun bilang berani sekali Yunshao menempa pin alkemis sendiri. Itu adalah sebuah kejahatan karena menempa pin alkemis sendiri. Itu akan membuat seluruh alkemis di daratan akan dieksekusi. Dengan muka kesal Yunshao bilang, apakah Master Sun ingin ditampar lagi? Yunshao bilang jika ia sedang baik hari ini dan meminta Master Sun untuk pergi dari sana. Setelah Master Sun pergi, kakek Li bertanya, apakah benda itu asli? Yunshao menjawab tentu saja itu asli. Siapa yang berani menempa benda seperti itu di dataran Tianwu? Kakek Li masih terkejut, tapi Yunshao hanya menjawab jika ia hanyalah seorang alkemi. Dan apa bagusnya itu? Suasana lalu senyap sebentar, yang kemudian kakek Li berteriak. Seberapa banyak lagi rahasia yang Yunshao sembunyikan? Yunshao kini bertanya mengenai Daisheng. Daisheng memanggil kakek Li sebagai kakak, dan kakek Li memanggilnya dengan kata Daisheng. Bukankah itu berarti kalau Daisheng adalah kakek dari Chen Zhen? Bukankah Daisheng sudah mati beberapa tahun lalu? Kakek Li mengatakan, jika Daisheng menjadi seperti itu karena dirinya, seharusnya dia yang ada di pertarungan itu. Tapi waktu itu dirinya sedang ada di pengasingan. Komandan Xiao Qingwan memilih Daisheng untuk menggantikan dirinya. Yunshao menyela, bukankah Xiao Qingwan juga mengalami luka dalam yang sama? Kakek Li membenarkannya, dan menceritakan jika dulu Tian Sui dan negara 100 Battle bertarung untuk satu dari 3 negara besar pembantu yang berada di bawah kepemimpinan kerajaan Dusk Flame. Mereka bertarung mati-matian di kota emas negara 100 Battle. 5 orang ketua tim penjaga kota dan letnan anak buah Xiao Qingwan mati dalam pertarungan itu, dan Daisheng juga mendapatkan lukanya di sana. Yunshao mengatakan, peringkat negara bisa menghasilkan konflik sekejam itu. Ada apa dengan peringkat itu? Kakek Li menceritakan panjang lebar yang intinya, pertarungan itu menentukan kekuatan negara dan menjadi negara adidaya di dataran Tianwu. Setelah kakek Li menjelaskan semuanya, Yunshao bertanya, apakah pertarungan itu diadakan dalam 5 tahun sekali? Kakek Li membenarkan. Dan karena pertarungan 5 tahun lalu benar-benar merugikan negara, dan pilihan terbaik adalah menyerah akan pertarungan itu, dan lebih baik untuk beristirahat saja. Yunshao menimpali, maka mereka harus cepat. Ia takut Yang Mulia tidak akan bersedia untuk menyerah dengan pertarungan itu. Ia hanya bisa membujuk dia jika Pangeran Yue naik tahta. Daisheng terkejut karena Yunshao menyebut Pangeran Yue. Kakek Li meminta untuk Daisheng jangan terlalu memikirkan hal itu dulu. Daisheng lalu mengatakan pada kakek Li, jika ia nanti mati, ia akan menyerahkan keluarga Chen di tangan keluarga Li. Kakek Li meyakinkan Daisheng, selama keluarga Li masih berdiri, maka keluarga Chen tidak akan jatuh. Kakek Li dan Daisheng malah saling tangis merasa terharu. Melihat itu membuat Yunshao yang sedang memakan semangkanya mengatakan, bukankah itu hanya efek dari pelumpuhan Qi? Mereka tidak perlu mengobrol sedramatis itu. Komandan Xiao Qingwan juga menderita racun yang sama, dan pastinya mereka dilukai dengan orang yang sama pula. Kakek Li membenarkannya dan yang melukai mereka adalah seorang ahli dari negara 100 Battle. Daisheng menyebutkan namanya, Martial King Yi Xiaoshan. Yunshao lalu mengatakan, serangan elemen es dari Martial Lord yang menyelamatkan Li Yi di halaman tadi
sepertinya memiliki pelumpuh Qi. Tapi karena kultivasinya masih rendah, jadi racunnya masih lebih lemah daripada yang mereka alami. Kakek Li terkejut karena mendengar itu. Tidak hanya memiliki dukungan dari raja saja, tapi juga memiliki dukungan dari negara Hundred Petal. Kakek Li sangat geram. Jika ia mengetahuinya dari lama, ia pasti akan membunuh Li Yi segera. Yun Shao menjawab jika mereka pasti akan membunuhnya, dan meminta mereka segera untuk menyembuhkan Da Sheng. Kakek Li yang memegang botol obat dari Master Sun mengatakan, jika Master Sun yang alkemis tingkat 3 saja hanya bisa melakukan hal itu, apalagi mereka. Yun Shao menjawab memang sulit untuk menyingkirkan racun itu sepenuhnya, tapi levelnya saat ini cukup untuk menekan racun itu. Pernyataan Yun Shao membuat kakek Li terkejut, dan meminta Yun Shao untuk mengulangi kata-katanya lagi dan jangan bermain-main dengannya. Yun Shao mengambil botol obat itu dari kakek Li dan mengatakan, pil dari seorang raja bela diri Master Sun memang benar, tapi Master Sun masih belum cukup berpengalaman dan menggunakan obat yang salah. Dan juga, jika kakek Li juga merupakan masalah, dan yang membutuhkan Qi yang sangat kuat. Kakek Li mendengarnya berpikir, jika di seluruh negara Tianshui, raja bela diri hanya komandan Xiao Qingwan, dirinya dan kepala akademi. Mereka tidak memiliki yang Qi yang kuat dan banyak, di mana mereka bisa menemukan orang seperti itu. Yun Shao lalu mengatakan, jika ia memikirkan seseorang komandan tim keempat penjaga kota, Luo Yunsang, walaupun kemampuannya masih kurang, dia memiliki banyak yang Qi. Kakek Li langsung berubah tampilan dan akan menyeret komandan Luo Yunsang, tapi ia dihentikan oleh Yun Shao dan Da Sheng. Yun Shao meminta kakek Li jangan terburu-buru. Pertama, ia harus membuat beberapa pil untuk menekan racun dingin. Yun Shao bertanya bahan-bahannya. Dengan segera, kakek Li melempar sebuah kunci. Itu adalah kunci berangkas keluarga Li. Kunci itu selalu bersamanya, terlepas dari pemerasan Master Sun. Sisa kekayaan keluarganya ada di dalam, dan meminta Yun Shao untuk melihat apakah ada bahan yang Yun Shao butuhkan di dalamnya. Dengan senang, Yun Shao dalam hati mengatakan, sebagai salah satu keluarga kuat di Tianshui, ia yakin akan ada banyak benda bagus di dalamnya. Dan mungkin saja ia bisa meningkatkan kultivasinya. Yun Shao lalu pergi sambil mengatakan untuk menunggu saja kabar darinya. Di halaman kediaman keluarga Li, kini terlihat banyak sekali orang, dan ada juga paman keempat di sana. Yun Shao yang tidak sabar langsung meminta paman keempat untuk membawanya ke berangkas rahasia keluarga mereka. Paman keempat bertanya, jika itu adalah area terlarang, dan bagaimana dengan kuncinya? Dengan segera, Yun Shao memperlihatkan kunci itu padanya. Paman keempat sedikit terkejut. Bagaimana Yun Shao mendapatkan kunci itu? Apakah kakek Li memberikan langsung pada Yun Shao? Bagaimana keadaan dari kakek Li? Yun Shao meminta pamannya jangan terlalu banyak bertanya, dan segera antarkan saja ia ke berangkas, karena itu adalah perintah langsung dari kakek Li. Tidak lama, kini mereka berdua telah sampai di depan pintu masuk berangkas. Di pintu itu terdapat segel yang membuat Yun Shao sedikit terkejut. Itu adalah Vermilion Bird Divine Fire Array. Paman keempat bertanya, apakah Yun Shao mengetahui mantra itu? Bagaimana bisa Yun Shao mengetahuinya? Kakek Li telah mengundang banyak ahli untuk menjelaskannya, tapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskannya. Yun Shao bertanya sudah berapa lama berangkas itu ada di sana. Paman keempat menjawab jika ia tidak yakin, tapi ia mendengar dari ketua sebelumnya, kalau berangkas rahasia sudah ada sebelum keluarga Li menginjakkan kaki di sana, dan itu bukan dibangun oleh keluarga Li. Dalam hati Yun Shao mengatakan sembari membuka pintu itu, jika mantra Vermilion Bird adalah mantra tingkat 9 dan sudah lama hilang. Walaupun beberapa versinya telah menyebar, tapi itu adalah versi yang tidak sempurna. Kalau leluhur Li yang membuatnya, mereka pasti adalah orang yang kuat yang menguasai seluruh daratan, dan bukanlah keluarga biasa. Yang kemudian pintu berangkas itu terbuka dan menunjukkan di dalam terdapat sebuah lorong menuju suatu tempat. Paman keempat mengatakan pada Yun Shao, jika berangkas rahasia adalah area terlarang. Tidak ada satupun yang boleh masuk tanpa izin dari kepala keluarga. Maka dari itu, ia akan menunggu di luar. Yun Shao mengerti dan akan masuk ke dalam sendirian.